Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Doa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Baik, gimana kabarnya anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah. Baik, ada yang nggak masuk hari ini? Nihil ya, semuanya masuk lengkap? Oke. Ya, baik. Sebelum kita mulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, senantiasa ya, seperti yang Bapak sering sampaikan di awal, bahwa senantiasa kita harus selalu untuk memperbaharui niat. Nah, kira-kira kita duduk di sini belajar, apakah benar niatnya udah niatnya udah mau belajar, atau mungkin ada niat-niat yang lain mungkin ya. Nah, kita kan perlu untuk selalu senantiasa memperbaharui niat kita ya. Semoga dengan niat kita yang lurus, niat kita yang baik, mengharapkan ridha Allah dengan menuntut ilmu ini, nantinya ilmu yang akan kita dapatkan tentunya Allah berikan keberkahan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pekan lalu, yaitu masih ada di bab apa? Ya, suhu dan kalor ya. Oke. Kita masih berada di bab suhu dan kalor. Oke. Di pekan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu suhu, lalu kita juga sudah membahas tentang konversi suhu. Kita sedikit review kembali ya. Oke, tentang materi suhu. Oke, ada yang masih ingat kemarin suhu itu apa? Begini Pak, yang kalau misal dia punya sesuatu yang hebat kan biasanya suka dipanggil suhu nih, suhu sama teman-temannya kan. Ya, bukan itu ya. Bukan ya. Jadi suhu yang dimaksud apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul ya. Jadi suhu itu adalah derajat panas yang dimiliki oleh suatu benda ya. Nah, kemarin kan ada juga yang bertanya, bedanya apa sih suhu dan kalor atau suhu dan panas? Bedanya apa ya? Apa bedanya antara suhu sama kalor itu? Ya, tadi kalau suhu itu kan derajat panasnya ya, derajat atau ukurannya. Nah, kalau panasnya itu bentuknya, bentuk energinya ya, yang dapat berpindah ya dari satu benda ke benda lain, dikarenakan adanya perbedaan suhu itu tadi ya. Oke, selain belajar tentang suhu, kemarin kita juga sudah belajar tentang konversi suhu. Ada yang masih ingat? Ya, ini Bapak tampilkan di slide ya, tentang konversi suhu. Nah, kemarin yang masih banyak digunakan yaitu ada derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin ya. Atau mungkin besok Andi pengen bikin derajat baru ya, punya titik beku sendiri, titik didih sendiri gitu. Pengen jadi tokoh terkenal dia sebagai derajat suhu yang digunakan di Indonesia gitu ya. Derajat apa? Derajat Andi misal. Nah, di sini yang masih digunakan itu derajat 4 ini ya. Nah, dia memiliki titik beku dan juga titik didih yang berbeda-beda ya. Kayak misal Celcius, nah itu titik bekunya 0 derajat ya, dan titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Sementara Fahrenheit itu titik bekunya 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya itu 212 derajat Fahrenheit dan seterusnya. Yang Reaumur 0 sampai 80, yang Kelvin 273 sampai berapa? 373. Nah, dari sini kan memiliki rentang masing-masing ya. Nah, dari 0 ke 100 berarti rentangnya berapa? 100. 32 ke 212 berapa? Yang Fahrenheit 180, yang Reaumur 80, yang Kelvin sama 100 juga seperti yang Celcius. Bedanya di titik
didih sama titik bekunya ya, tapi rentangnya itu sama. Nah, dari situ kita dapat menentukan perbandingan antara masing-masing derajat. Nah, dari perbandingan tersebutlah kita nanti dapat mengkonversi dari suatu derajat ke derajat yang lain. Oke, itu sedikit review materi suhu dan juga konversi suhu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan belajar kita, yaitu tentang materi selanjutnya. Ya, kalau kemarin pertama suhu ya, yang kedua kan konversi suhu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang ketiga, yaitu tentang pemuaian ya. Pemuaian. Oke, di sini Bapak sudah punya LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Ini nanti silahkan dibagikan LKPD-nya. Ya. Jadi, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBLA atau Problem Based Learning with Argumentation. Ya, nah mungkin ini sedikit baru ya, model yang baru yang akan kita gunakan pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi gimana Pak PBLA itu? Ya, sama seperti model PBL pada umumnya ya, Problem Based Learning. Cuma di sini ada variabel baru, yaitu with argumentation, yaitu dengan argumentasi, keterampilan argumentasi. Nah, itu juga salah satu keterampilan yang penting ya untuk bisa kita kuasai. Oke, ya jadi nanti ada suatu permasalahan yang akan Bapak berikan kepada teman-teman semua ya di sini. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya. Di situ di halaman 2 ya ada suatu permasalahan ya yang Bapak sampaikan di situ. Nah, pasti mungkin kita pernah menjumpai atau mungkin mengalami sendiri ya. Kita pernah naik motor nih, lalu tiba-tiba banyak kempes gitu. Nah, pasti yang kita cari kan ya, tukang bengkel ya, yang bisa pompa ban. Nah, di situ ada pertanyaannya. Mengapa si abang tukang tambal ban atau tukang pompa itu ya tidak mengisi anginnya sampai penuh ketika memompa ban motor? Nah, kira-kira kenapa? Ya, itu bahan yang nantinya akan teman-teman jadikan bahan diskusi ya bersama teman-teman kelompoknya. Ya, kira-kira kenapa kok si tukang ban tadi, tukang pompanya itu enggak mengisi bannya sampai penuh? Kan biasanya ada jarum itu ya, ada jarum penunjuk penuh atau enggaknya. Nah, biasanya kan enggak sampai penuh pasti ya, enggak sampai benar-benar penuh anginnya ya di dalam si bannya, tekanannya. Kira-kira kenapa? Ya, silakan itu nanti didiskusikan. Sekarang bentuk kelompok ya, kita buat 5 kelompok di sini. Nah, nanti di lembar kerja peserta didik di LKPD-nya, nah di situ sudah ada tahapan-tahapan dari model PBLA ya, yang mana nanti setiap kelompok tadi berdasarkan masalah yang sudah Bapak sampaikan di situ ya, nanti teman-teman silakan untuk berdiskusi ya, berdiskusi tentang masalah yang tadi Bapak sampaikan. Lalu di bawahnya itu ada kolom klaim ya. Nah, silakan nanti setiap kelompok berdasarkan pertanyaan tadi memberikan klaim terhadap permasalahan tersebut, jawaban terhadap permasalahan tersebut. Nah, lalu setelah itu kan ada yang namanya dalam PBLA itu data ya. Jadi selain teman-teman memberikan klaim terhadap suatu permasalahan, teman-teman harus juga melengkapi dengan data ya, biar nggak omong-omong gitu ya. Ya, jadi biar nggak cuma sekedar ngomong gitu. Jadi harus ada datanya. Nah, nanti yang ketiga harus disertai juga dengan pembenaran. Kira-kira apa sih hubungannya antara klaim dan data yang teman-teman sampaikan? Nah, itu silahkan nanti diskusikan, lalu presentasikan di depan kelas ya. Oke, silahkan waktunya untuk diskusi. Oke, sudah ya semuanya? Sudah diskusi bersama teman-temannya masing-masing? Oke, kalau sudah ya, nah Bapak juga punya satu aplikasi ya.
Ini Bapak barusan udah share di grup ya aplikasinya, silahkan diinstal. Nah, di situ ada ini ya, aplikasi tentang praktikum online ya. Jadi kita praktikum virtual maksudnya, mohon maaf. Ya, jadi kita nanti di sini praktikum secara virtual terlebih dahulu ya. Nah, di situ ada yang pemuaian. Teman-teman pilih yang bagian pemuaian ya. Oke. Nah, selanjutnya ikuti langkah-langkah yang video berikut Bapak sampaikan. Silakan teman-teman persiapkan LKS-nya karena nanti kita akan menuliskan data hasil percobaannya pada lembar jawab LKS. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Oke, kita tunggu. Oke, kakak matikan dulu soundnya agar tidak mengganggu. Lalu untuk melakukan percobaan pemuaian, kita pilih bagian pemuaian di paling kanan. Setelah itu, kita klik tombol percobaan pemuaian. Nah, di sini terdapat langkah-langkah percobaan yang bisa kita baca. Oke, selanjutnya kita dapat melakukan percobaan. Teman-teman persiapkan LKS-nya karena nanti kita akan menuliskan data hasil percobaan pada lembar jawab yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya di sini terdapat korek api, pembakar spiritus, ada 3 batang logam yang akan kita coba. Nah, pertama kita nyalakan terlebih dahulu korek apinya, lalu bakar pembakar spiritusnya. Lalu kita letakkan pembakar spiritus di atas logam yang akan kita hitung pertambahan panjangnya. Nah, di sini suhu awal bendanya yaitu 29 derajat Celcius. Dan suhu akhir bendanya kita akan uji sampai suhunya yaitu 40 derajat Celcius. Nah, kita setelah ini akan mengetahui bagaimana pertambahan panjang benda ketiga logam ini ya, ada besi, kuningan, dan aluminium. Bagaimana pertambahan panjangnya? Nah, di sini kita bisa lihat dari jarum yang ditunjukkan. Besi yang berwarna hitam, kuningan yang berwarna merah, dan juga aluminium yang berwarna abu-abu. Untuk besi, di sini jarumnya yaitu menunjukkan angka 3, maka kita bisa tuliskan angka 3. Selanjutnya untuk pertambahan panjang kuningan, di sini ternyata jarum menunjukkan angka 5, kita tuliskan angka 5. Dan yang aluminium, kita lihat bahwa jarumnya itu menunjukkan angka 6, maka kita tulis angka 6. Oke, kita selesai percobaan yang pertama, lalu kita centang tombol merah yang ada di pojok bawah kanan. Nah, setelah ini kita persiapkan untuk percobaan kedua, yaitu dengan suhu akhir yang berbeda. Jika tadi suhu akhirnya yaitu 40 derajat Celcius, maka di percobaan yang kedua ini suhu akhirnya adalah 55 derajat Celcius. Kita ulangi langkah yang sama, yaitu korek api dinyalakan dan membakar spiritus. Lalu kita letakkan pembakar spiritusnya di atas logam dan kita tunggu sampai suhu akhir bendanya mencapai 55 derajat Celcius. Dan kita akan mengetahui berapa pertambahan panjang dari masing-masing logam. Baik, kita tunggu. Jarumnya masih terus bergerak. Oke, kita sudah bisa lihat perbedaannya antara besi, kuningan, dan juga aluminium. Seperti halnya pada percobaan pertama, pada percobaan kedua ini juga besi yang paling pendek pertambahan panjangnya. Lalu kita lihat jarum kuningan berada di tengah dan jarum aluminium berada paling tinggi ataupun menunjukkan paling panjang pertambahan panjangnya. Kita tuliskan kembali untuk pertambahan panjang besi. Ternyata di sini yaitu mencapai ataupun menunjukkan jarum di angka 7. Kita tuliskan angka 7. Selanjutnya, jarum yang kedua ternyata ada di angka 11. Maka kita tuliskan angka 11. Dan jarum yang ketiga ternyata menunjukkan angka 15. Maka kita tuliskan angka 15.
Oke, jika sudah kita klik kembali tombol centang yang ada di pojok kanan bawah. Nah, didapati hasil percobaan yang pertama yaitu di T1 ataupun suhu awalnya itu 29 derajat Celcius dan suhu akhirnya 40 derajat Celcius, didapati data seperti pada tabel. Dan juga sama halnya di percobaan yang kedua, dengan dirubah suhu akhirnya menjadi 55 derajat Celcius, ternyata pertambahan panjangnya pun cukup berbeda. Oke, setelah itu silakan teman-teman isi di lembar jawabnya masing-masing dan jawablah analisis percobaan. Nah, dari video tersebut ataupun dari praktikum yang nanti teman-teman laksanakan ya berdasarkan di aplikasi tersebut, itu kan tentang pemuaian ya. Ada 3 jenis logam di situ ya yang dipanaskan secara bersamaan. Berarti kan suhunya sama semua ya. Oke, nah di situ ternyata terjadi perbedaan pertambahan panjang antara si logam aluminium, besi, dan juga satu lagi apa di situ, kuningan ya. Ya, oke. Nah selanjutnya nanti teman-teman di situ harus bisa menyimpulkan juga tentang pemuaian, yaitu materi yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi selain teman-teman menjawab pertanyaan tadi, si abang tukang tambal ban kenapa nggak ngisinya sampai penuh, juga berdasarkan barusan praktikum virtual, ya teman-teman juga harus menjawab tentang apa itu pemuaian, ya. Oke, ya silahkan. Oke, terima kasih anak-anakku semua, luar biasa tadi ya, proses diskusinya berjalan dengan cukup asik ya, cukup aktif, interaktif juga. Nah, jadi sekarang kita coba bahas ya tentang masalah yang barusan kita coba diskusikan bareng-bareng bersama teman-teman kelompok masing-masing ya. Oke, yaitu yang pertama tentang masalah si tukang bannya itu tadi. Ya, ketika dia ngisi ban, ngisi anginnya itu nggak sampai penuh. Kenapa? Ya, karena betul adanya pemuaian itu tadi. Ya, jadi ketika si tukang tambal bannya yang mengisi angin itu nggak sampai penuh. Kenapa? Karena kan ketika nantinya di jalannya, ketika kita misal ngisi bannya sampai anginnya sampai penuh, ya di jalan kan rodanya kan berputar terus tuh, biasanya kan panas kan, apalagi kalau cuacanya panas. Nah nanti aspalnya kan panas, nah itu mempengaruhi si ban juga kan. Nah ketika panas, udara yang ada di dalam si ban itu mengalami yang namanya pemuaian ya. Nah si udaranya itu mengalami pemuaian ini tadi ya. Ketika bannya itu sudah terlanjur diisi penuh, ketika terjadi pemuaian kan nggak ada ruang lagi untuk mengisi kelebihan udaranya itu, karena volumenya kan bertambah kan, memuai. Nah itu yang dapat menyebabkan bannya itu meledak nantinya ya kalau terlalu penuh. Nah makanya si tukang tambal ban itu nggak mengisinya sampai penuh. Kenapa? Ketika nantinya ada pemuaian, masih ada sisa rongga-rongga si ban itu yang dapat ketika memuai itu nggak sampai meledak gitu ya. Oke, sampai sini paham ya untuk masalah yang pertama. Kita lanjutkan ke praktikum virtual yang tadi sudah kita lakukan ya, yaitu di dalam aplikasi tadi ya. Di situ kan ada 3 logam yang kita panaskan secara bersamaan. Nah ternyata terjadi pertambahan panjang yang berbeda ya. Kira-kira kenapa? Ya itu, ini masih ada hubungannya juga sama pemuaian. Bedanya kalau yang tadi itu termasuk pemuaian apa jenisnya? Ya pemuaian volume ya. Si udara itu tadi, kalau pemuaian itu kan ada beberapa jenis. Nah kalau yang si udara tadi itu maksudnya adalah pemuaian volume. Nah kalau yang si besi tadi ataupun si logam, ada besi, ada aluminium, kuningan, ketika dipanaskan ya, nah itu kan
termasuk pemuaian panjang. Ada satu lagi yaitu pemuaian apa? Ya betul, pemuaian luas ya. Oke, nah jadi tadi pertambahan panjangnya itu kan berbeda ya antara si aluminium, kuningan sama besi. Kenapa? Karena ada yang namanya koefisien muai panjang. Nah, yang mana koefisien muai panjang itu juga yang nantinya mempengaruhi pertambahan panjang suatu benda ya ketika dia mengalami pemuaian itu sendiri. Ya. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian, pertama ada apa? Ya, panjang awal, ataupun kalau pemuaian luas ya luas awal, ataupun kalau pemuaian volume awal ya, yang mempengaruhi itu. Jadi L0 ataupun panjang awalnya ya. Lalu yang kedua adalah perubahan suhu. Nah, di sini perubahan suhu itu juga berpengaruh terhadap yang namanya pemuaian ini. Nah, jadi kan kita kemarin sudah bahas tentang suhu, lalu ada konversi suhu. Nah, jadi ketika ada perubahan suhu itu berarti dapat berpengaruh terhadap yang namanya pemuaian. Oke, dan yang terakhir yaitu yang berpengaruh juga salah satunya adalah koefisien muai tadi. Kenapa yang membedakan antara si besi, aluminium sama kuningan itu pertambahan panjangnya berbeda, yaitu karena dipengaruhi yang ketiga yaitu koefisien muai ya. Oke, seperti itu. Sekarang di sini Bapak punya suatu pertanyaan ya. Ini masih untuk kelompok aja deh pertanyaannya ya. Oke, jadi di sini ada suatu pertanyaan. Pada suhu 0 derajat Celcius, suatu logam mempunyai panjang 75 cm. Setelah dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius, panjangnya menjadi 75,09 cm. Nah, pertambahan panjang pada logam tersebut dipengaruhi oleh koefisien muai panjang yang dimiliki logam. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, maka di sini udah ada dua klaim. Jadi teman-teman udah nggak perlu mengklaim lagi kayak tadi. Nah, di sini Bapak sudah berikan dua klaim. Klaim yang pertama yaitu semakin besar nilai koefisien muai panjang logam, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar pula. Lalu yang klaim kedua, semakin besar nilai koefisien muai logam, maka pertambahan panjang benda akan semakin kecil. Nah, kira-kira dari dua klaim tersebut mana klaim yang betul? Ya, selain mana klaim yang betul, ya, teman-teman juga nanti berikan data kira-kira kenapa teman-teman memilih jawaban yang klaim 1 atau memilih jawaban yang klaim 2. Nah, selalu yang ketiga seperti biasa harus ada yang namanya pembenaran ya. Nah, jadi apa sih hubungannya antara klaim yang teman-teman pilih dengan data yang teman-teman sajikan ya. Silakan ini dijawab menjadi tugas kelompok ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa ada sedikit integrasi ya. Jadi selain kita belajar fisika full-fullan gitu ya, nah tapi kita juga tetap harus mempelajari kalam-kalam Allah ya. Nah, kira-kira ada nggak sih dalam Al-Quran yang kaitannya dengan bahasan kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang suhu, kalor dan juga pemuaian ya. Oke, di sini contohnya ada dalam surat Al-Kahfi ternyata teman-teman. Ada dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Di sini artinya ya, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Nah, di situ kan ada salah satu ayat ini ternyata erat kaitannya dengan proses pemuaian ya. Tadi yang besi dipanaskan itu kan, besi dipanaskan sampai mendidih lalu kutuangkan. Nah, ini juga nanti ada kaitannya juga dengan perubahan wujud ya. Nanti yang akan kita pelajari setelah materi ini tentunya
setelah ada suhu, konversi suhu, pemuaian, nanti lanjut terus bahasanya ada nyambung lagi nanti ke perubahan wujud seperti pada ayat yang barusan Bapak sampaikan. Oke, demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Silakan untuk tugas kelompoknya tadi dijawab ya, berikan diskusinya seperti tadi ya, bagus, aktif, berikan nanti klaim teman-teman pilih, lalu datanya jangan lupa, dan berikanlah pembenaran ataupun hubungan antara data dan juga klaim. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.